Luarnya kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu, batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya bodoh wae, itu batinnya tidak puasa. Jadi batinnya harus puasa biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik. Menurut Gandhi, puasa fisik yang tidak dibarengi puasa batin niscaya akan berujung pada kemunafikan dan bencana. Ini puasa fisik tapi tidak puasa batin, itu kan berarti ada dua kubu dalam diri kita yang tidak sinkron jalannya. Nah, dua orientasi yang tidak sama itu kan seperti munafik. Luarnya kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu, batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya bodoh wae, itu batinnya tidak puasa. Jadi batinnya harus puasa biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik. Yang satu jalan ke atas, yang satu jalan ke bawah. Kalau bisa ya sinkron. Fisiknya puasa, batinnya puasa, bahkan jiwanya puasa. Menurut beliau dilanjutkan, saya tahu bahwa sikap mental adalah segalanya. Sama seperti doa, mungkin hanya sekedar intonasi mekanis seperti burung. Puasa hanya sekedar siksaan mekanis terhadap daging. Keduanya tidak akan menyentuh jiwa. Jadi puasa kok hanya lahir saja, ndak batinnya ndak ikut. Seperti kalau kita berdoa di mulut saja. Seperti burung yang berkicau. Tidak ada maknanya. Berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi, meminta, memohon pada Tuhan. Tapi kalau hanya di mulut saja ya, rasanya kayak rekaman saja. Rasanya kayak burung saja yang bunyi, tidak ada maknanya. Kadang-kadang kan kita sering begitu, berdoa itu saking ngapale doa, sampai kita lupa kita itu minta apa. Pokoknya habis sholat hamdan yuwafi ni'amahu terus sampai terus iki mau minta apa ya sama Allah, tidak tahu, rutinnya begitu. Yang penting diawali sholawat akhirnya Robbana Atina, itu aja lupa itu. Robbana Atina pun kita sering tidak menghayati apa sih yang kita minta. Hasanah itu apa? Kebaikan jenis apa yang kita minta pada Allah? Dunia hasanah dan akhirah hasanah. Apa jenis kebaikan yang berbeda antara dunia dan akhirat? Atau yang seperti apa? Kalian tidak pernah kan membahas sampai sedetil itu, pokoknya hasanah Pak. Jadi kita tidak sadar yang kita minta apa. Kita tidak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa, pokoknya kita ngoceh saja. Kata Gandhi seperti burung. Nah, orang puasa itu kata beliau ya sama sih seperti itu. Seperti orang yang sekedar menyakiti dirinya. Kan ada hadis itu yang bilang berapa banyak orang puasa kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'wal atos. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus, selain menyakiti dirinya. Padahal tujuan puasa tidak di situ. Tunggu saja nanti sebentar lagi bulan Ramadan dalil-dalil itu keluar lagi.
Ya, cuma tidak pernah kalian renungi. Ya, karena sudah terlalu rutin itu, jadi mengalir berjalan begitu saja. Baik, jadi ayo puasa lahir dan puasa batin. Jadi satu paket yang lengkap. Meskipun beliau terus bilang begini, meskipun saya menanggung rasa lapar dan banyak ketidaknyamanan lain karena berpuasa dengan gembira, jangan seorang pun membayangkan bahwa saya tidak menderita. Puasa-puasa ini dapat ditanggung hanya karena puasa itu diperintahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit juga berasal dari kekuatan itu. Jadi kata beliau begini, saya menyarankan banyak puasa, saya sendiri banyak puasa, tapi jangan dikira terus enak loh. Ya tetap saja namanya puasa tidak enak, antara tidak makan dengan makan tetap enak makan. Jujur saja begitu, tidak usah gaya, wah biasa Pak saya puasa itu ya tetap. Kita kan sering gaya begitu. Padahal di antara hikmahnya puasa itu kita sadar betapa beratnya orang tidak mampu kan itulah. Kalau kita tidak merasa berat sama sekali, kita tidak ketemu hikmah itu. Ya jujur saja ya berat lah, orang tidak makan, tidak minum pagi sampai sore, itu kan berat. Gandhi juga bilang, jangan dikira saya senang-senang, ya tetap berat. Cuma karena yang merentah itu dia, yang di atas, dan juga yang memberi kekuatan sehingga saya mampu puasa adalah juga dia yang di atas, maka puasa itu bisa kita maknai menggembirakan meskipun pahit. Jadi pahit kan tidak selalu menyedihkan. Banyak orang mencari pahit untuk obat. Kayak jamu itu kan pahit dicari, tapi dalam rangka biar besok sehat. Sama, puasa itu tidak menyenangkan, tapi ini untuk obat. Apakah itu tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita. Maka tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Kalau mau ingin puasa, puasa saja. Insya Allah kuat kok. Wong kemarin 1 bulan kuat. Tahun lalu. Tapi kan ini sebentar lagi. Tahun ini kita puasa, jadi minimal kita wajibnya saja Ramadan itu sudah luar biasa. Meskipun kalian sering bercita-cita, sekali-sekali Senin Kemis, Pak, sekali-kali ya berhenti di cita-cita biasanya. Coba kalian sendiri bikin rumus puasamu sendiri, tirakatmu sendiri. Temukan kemuliaan dari situ. Berat memang. Apalagi kalau kamu mengistiqomai, apalagi kalau kamu mengambil paket-paket berat, paket 40 hari, paket Nabi Dawud, paket. Ayo, Senin Kemis ditambah 3 hari Ayamul Bid sudah berapa? 8 tambah 3, 11. Terus nanti apalagi kalau ada puasa sunnah apa gitu. Kalau kalian mau. Tantang dirimu ya. Latihan tirakat. Baik. Ya memang berat kata Gandhi, tapi tidak usah khawatir karena yang menyarankan dia yang maha kuasa, maha kuat, dan yang memberi kekuatan juga dia. Maka kita pasti mampu menanggung rasa sakit itu. Oke, ini masih konsep-konsep dasarnya biar kita sadar dulu apa dan bagaimana puasa.